Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini materi metode terjemah sampai pada tema pemilihan teks untuk diterjemah. Di materi ini, di tema ini kita akan tahu teks-teks yang akan kita terjemah itu seharusnya yang bagaimana. Dalam pemilihan teks yang mau diterjemah, pertama kita lihat kemampuan dan kompetensi. Dalam kemampuan ini, yang pertama, teks sumber berada dalam jangkauan penerjemah, seperti bidang yang sedang digeluti. Kalau mau menerjemah dari teks Arab ke teks bahasa Indonesia umpamanya, maka kita harus mengukur kemampuan kita pada apa yang mau kita terjemah. Jangan asal tulisan Arab bidang apapun kemudian kita terjemah, nanti akan mengalami kesulitan di pertengahan menerjemah karena kita kurang menguasainya. Yang kedua, bukan buku yang asing bagi penerjemah. Cari buku-buku yang mudah dulu atau yang sering ditemukan, sering dilihat, sering dibaca, kemudian baru kita terjemahkan supaya kita bisa mudah dalam proses penerjemahan. Yang ketiga, mempunyai kepercayaan diri. Ketika menerjemah, kita harus percaya diri bahwa terjemahan ini memang terjemahan yang akan bermanfaat sebagai motivasi untuk pekerjaan kita atau aktivitas kita dalam menerjemah. Kita harus percaya diri, dan setelah belajar beberapa metode kita harus percaya mampu untuk menerapkan metode tersebut. Tidak tergiur dengan tawaran. Ini juga penting, dengan tawaran-tawaran untuk menerjemahkan umpamanya. Setelah kita bisa atau terkenal, orang yang bisa menerjemah ditawari, jangan tergiur. Kita harus tetap melihat apakah ini memang saya mampu atau tidak, apakah buku ini asing bagi saya, apakah saya ini nanti bisa untuk melakukan terjemahan ini. Dalam memilih teks yang mau diterjemah harus ada kebaruan, yakni memilih naskah yang belum pernah diterjemahkan dengan langkah-langkah berikut ini. Melihat judul buku dan pengarangnya di komputer atau perpustakaan yang dipandang representatif untuk mengetahui naskah ini pernah diterjemah atau belum. Akan lebih baik kalau memang belum diterjemah dan kita sebagai penerjemah pertama. Ini berarti terjemah yang baru untuk teks ini. Yang kedua, melacak di internet melalui website dan para penerbit juga bisa dilakukan dengan jalan seperti ini. Kita lihat di internet ada beberapa tag atau bidang tentang bahasa Arab yang belum pernah diterjemah atau tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya punya. Lalu itu yang kita pilih. Yang ketiga, memeriksa beberapa toko buku dan pasar buku. Ini kalau kita mau ke lapangan, sambil kita membeli buku, kita lihat ada beberapa buku yang mungkin penting tapi belum ada terjemahnya. Juga bertanya pada orang yang dipandang ahli dalam tema bahasan. Orang-orang yang terkenal dia ahli menerjemah, kita tanya kepada beliaunya apakah ada beberapa teks bahasa Arab punya yang belum pernah ada terjemahnya. Maka kalau ini bisa kita kerjakan, bisa kita tempuh, maka hasil terjemah kita akan menjadi terjemah yang baru. Dalam memilih teks yang mau kita terjemah, terjemahan dari teks itu harus bermanfaat. Caranya yaitu mengharap manfaat yang besar dengan memilih buku-buku induk dalam bidang yang dia kuasai. Kalau kita menguasai bidang nahwu umpamanya,
kita akan terjemahkan nahwu yang menjadi buku induk. Artinya setiap orang pasti belajar ilmu itu, atau setiap orang pasti banyak yang membuka atau mempelajari buku tersebut. Ini namanya buku induk. Jadi di bidang fikih juga gitu. Kita akan pilih buku-buku induk fikih. Sejarah kita akan pilih buku-buku sejarah yang induk, yang mayoritas menjadi referensi seseorang. Yang kedua, menerjemah buku-buku pegangan di sekolah, atau pakai cara yang kedua ini, kita cari buku-buku yang menjadi pegangan siswa-siswa di sekolah yang masih berbahasa Arab, kita terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Pasti buku ini akan bermanfaat bagi mereka, karena mereka butuh untuk mengetahui isi dari buku tersebut yang berbahasa Arab ke bahasa Indonesia. Realita yang ada, terjemahan buku-buku penting dapat melahirkan kekuatan Islam dalam peradaban yang baru. Ini kontribusi kita. Kalau memang ada kita mampu untuk menerjemahkan buku-buku penting, akan melahirkan atau menumbuhkan, memunculkan kekuatan Islam dalam peradaban yang baru, karena ada buku yang baru dengan isi atau ilmu yang ada di dalam buku yang bertuliskan bahasa Arab itu, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi ilmu yang baru, dan ini akan menjadi penguatan dalam peradaban Islam itu sendiri. Dalam pemilihan teks yang mau diterjemah harus marketable. Artinya penerjemah berusaha menjadikan terjemahannya diterima oleh penerbit dengan cara mengamati kecenderungan dalam masyarakat. Sekarang yang dicenderungi oleh masyarakat tentang apa? Itu yang akan kita cari, teks atau keterangan yang ada kaitannya dengan cenderungan masyarakat tersebut, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Umpamanya kondisi yang terjadi penyakit umpamanya, maka kita akan cari teks-teks yang berkaitan dengan itu, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atau yang kedua, menanyakan langsung pada penerbit apa yang sekiranya butuh untuk diterjemahkan, kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tanya langsung kepada penerbit, nanti penerbit akan memberi solusi, akan memberi jawaban, dan jawaban itu yang akan menjadi bahan kita untuk menerjemah teks. Pemilihan teks yang akan diterjemah juga harus kontroversial. Artinya menyampaikan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Dengan perbedaan ini maka akan menjadikan orang lain ingin memiliki atau ingin mengetahui isi daripada yang akan kita terjemah itu. Harus kontroversial, berbeda dengan yang lain. Ini sesuai dengan pepatah dalam Arab, khalif tu'raf. Berbedalah dengan yang lain, kamu akan terkenal. Kalau terjemahan kita ini berbeda dengan yang lain, artinya perbedaan yang benar, bukan perbedaan yang salah. Berbeda tapi perbedaan yang benar, maka terjemahan itu akan dicari oleh orang, akan dibeli atau akan diambil, akan dimanfaatkan oleh orang lain. Kedua, tingginya nilai kontroversial dapat memberi kontribusi dalam keilmuan. Kalau kontroversial kita ini tinggi dalam terjemah itu, maka ini secara otomatis memberi kontribusi dalam keilmuan, artinya menumbuhkan, menciptakan ilmu yang baru, sesuatu yang baru, dan ini termasuk sesuatu yang paling manfaat untuk kita persembahkan kepada keilmuan, ilmu-ilmu yang ada dalam agama Islam kita ini.